Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri hari ini? Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 3. Silakan dibuka bukunya, halaman 35. Ayo telaah, pembelajaran IPS. Kita akan mengenal kawasan ASEAN. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara keseluruhan batas-batas wilayah Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Sebelah utara dataran Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Indonesia dan Papua Nugini, sebelah selatan Indonesia dan Samudra Hindia, sebelah barat India dan Samudra Hindia. Kawasan Asia Tenggara secara geografis dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Pertama, Asia Tenggara dataran yang berbentuk semenanjung dan kepulauan, misalnya Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Kedua, Asia Tenggara kepulauan, misalnya Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif sehingga di kawasan tersebut sering terjadi gempa. Akibatnya wilayah Asia Tenggara memiliki bentang alam yang beragam seperti berikut ini. 1. Wilayah dataran rendah. Umumnya subur dan banyak dijumpai aliran sungai, misalnya di wilayah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. 2. Wilayah dataran tinggi dijumpai di Indonesia, Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng, di Laos, dataran tinggi Bolovens, di Thailand, dataran tinggi Korat, dan Vietnam, dataran tinggi Tonkin. Wilayah pegunungan dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita ke duniawi dan ukhrawi. Duniawi yang kita pelajari adalah negara-negara ASEAN adalah negara-negara terdekat bagi negara kita. Hubungan yang baik antar negara ASEAN akan terbentuk jika antar negara tersebut saling membantu dan saling bekerja sama. Dari ukhrawinya kita dapatkan yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Baiklah, kita ke halaman 38. Ayo telaah pembelajaran IPA. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah menciptakan berpasang-pasangan sehingga dapat melakukan perkembangbiakan. Seperti contoh di halaman 38, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada secara generatif yang kita pelajari pada bunga kemarin dan vegetatif. Sekarang kita belajar tentang vegetatif alami. Pada vegetatif alami, bagian 1 yaitu membelah diri. Cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu adalah dengan membelah dirinya sendiri. Contohnya adalah volvox, ganggang hijau, dan euglena. 2. Spora.
Spora adalah alat perkembangbiakan yang terletak di dalam kotak spora sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dari jatuh ke tanah yang cocok, selanjutnya spora akan bertumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan baru atau anak. Perkembangbiakan dengan spora terdapat pada jamur, suplir, pakis, serta lumut. Berikutnya halaman 40. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang dengan tunas adalah tebu, bambu, dan pisang serta palem. Selanjutnya yaitu 4 tunas adventif. Ada tunas daun dan tunas akar. Tunas adventif daun kita temukan pada tumbuhan cocor bebek dan begonia. Sedangkan tunas adventif akar kita temukan pada tanaman cemara. Berikutnya yaitu geragi atau stolon. Jadi pernah kamu melihat tanaman stroberi? Bagaimana cara berkembang biak? Stroberi merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batang tanaman tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah arbei, stroberi, rumput teki, dan pegagan semanggi. Selanjutnya nomor 6, akar tinggal, akar rimpang atau rizoma. Batang menjalar di dalam tanah, di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan akar alang-alang. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhannya adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang kita bisa temukan contohnya adalah kentang, talas, bengkoang, dan ketela rambat. Selanjutnya nomor 9, umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Jadi sekarang ayo eksplorasi. Siapkan beberapa jenis tanaman berikut ini. A. Tanaman cocor bebek. B. Wortel, rimpang jahe, kentang, dan bawang merah. Tanaman cocor bebek bisa ditanam dengan daunnya. Wortel bisa ditanam dengan umbi akarnya. Rimpang jahe, akar tinggal atau akar rimpang. Kentang, umbi batang, sedangkan bawang merah, umbi lapis. Dari pembelajaran vegetatif alami, kita bisa dapat nilai ukhrawinya. Dalam Quran surat Yunus ayat 24, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Berdasarkan ayat di atas, maka siram dan rawatlah tanamanmu dengan baik sebagai rasa wujud syukur atas pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Sekian video kali ini. Semoga kita bisa memahami pembelajaran tentang vegetatif alami. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.